Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bekerja merupakan salah satu cara manusia modern untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Namun dalam menjalani suatu pekerjaan, seorang muslim juga harus mengetahui apakah pekerjaannya termasuk dalam kategori halal dan mabrur. Pertanyaan seputar pekerjaan terbaik bagi seorang muslim sebetulnya sudah sempat ditanyakan oleh seseorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, mata pencaharian atau kasab apakah yang paling baik? Nabi kemudian bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita sudah mendapatkan gambaran besar seperti apa profesi atau pekerjaan yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Untuk mengetahui lebih lanjut, sahabat beriman, inilah 3 pekerjaan terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pekerjaan yang halal. Asy-Syaibani mengatakan bahwa kasab adalah mencari harta dengan menempuh cara yang halal. Sedangkan thayyib maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilannya. Namun yang mereka tanya adalah manakah yang paling diberkahi. Sehingga dari sini kita dapat memetik pelajaran bahwa tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah, bukan semata-mata karena menghasilkan banyak uang. Demikian penjelasan berharga dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam Minhatul Alam. Yang kedua, pekerjaan dengan tangan sendiri. Dalam hadis di atas, sebetulnya ada 2 mata pencaharian yang dikatakan paling diberkahi. Pertama adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Hal ini juga disebutkan pula dalam hadis yang lain. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihi salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut juga menerangkan bahwa mencari kerja dengan tangan sendiri sudah dicontohkan oleh para nabi seperti Nabi Daud alaihi salam. Contoh pekerjaan dengan tangan sendiri adalah bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, dan menulis. Demikian disebutkan dalam Minhatul Alam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Yang ketiga, jual beli yang mabrur atau berdagang. Mata pencaharian kedua yang diberkahi adalah jual beli yang mabrur. Menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Proses jual beli juga harus didasari oleh kejujuran, serta menghindarkan diri dari penipuan dan pengelabuan. Apa saja jual beli yang mabrur? Seperti yang telah dijelaskan di atas, jual beli mabrur harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Di antaranya ridho antara penjual dan pembeli, barang yang dijual mubah, pemanfaatannya bukan barang haram, uang dan barang bisa diserah terimakan, tidak ada goror, ketidakjelasan. Sahabat beriman, itulah 3 pekerjaan terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi pengetahuan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kelak setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan adab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ini senantiasa berbuat buruk, maka kelak ia akan mendapatkan siksa kubur. Sedangkan jika selama hidup di dunia ini selalu berbuat baik, maka ia kelak akan terhindar dari siksa kubur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 45, yang artinya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindarkan dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan? Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal. Yang pertama siksa neraka jahanam, yang kedua siksa kubur, yang ketiga penyimpangan ketika hidup dan mati, yang keempat kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masihid Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam Kitabullah, dan barang siapa membaca setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga, amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan siksaan kubur dari yang selalu memberi sedekah, dan bahwa sesungguhnya seseorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya hal keempat adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu, wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan baju sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja,
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah 4 hal yang sebenarnya dapat melindungi seseorang dari pedihnya azab dan siksa kubur yang begitu mengerikan. Semoga umat Islam dapat terhindarkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.